Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Nabi sebagaimana dikutip Rumi membagi makhluk ke dalam beberapa tingkatan. Tuhan yang Maha Tinggi telah menciptakan malaikat dan memberinya akal. Dia menciptakan binatang buas dan memberinya nafs. Dia menciptakan anak Adam dan memberinya akal dan nafs. Sehingga bagi dia yang akalnya lebih dominan daripada nafsnya, maka dia akan melebihi malaikat. Dan barang siapa yang nafsnya lebih dominan daripada akalnya, maka dia akan lebih rendah daripada binatang buas. Sabda Nabi ini menggambarkan tiga corak makhluk: malaikat, manusia, dan binatang. Dan tiga corak manusia: manusia, malaikat, manusia biasa, dan manusia binatang. Corak yang pertama adalah para nabi dan orang-orang suci. Corak yang kedua adalah manusia kebanyakan atau orang awam, antara beriman dan tidak beriman. Dan yang ketiga adalah orang-orang kafir atau para pengikut syaitan. Makhluk-makhluk itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah para malaikat yang hanya memiliki akal semata. Watak dasar dan makanan mereka adalah ketaatan, penghambaan, dan selalu mengingat Tuhan. Mereka memakan semua itu dan hidup dengan semua itu. Mereka seperti ikan di air. Hidup mereka dari air. Tempat tidur dan bantal mereka adalah air. Tapi mereka tanpa nafs. Mereka tidak memiliki hasrat untuk memenuhi keinginan dan nafs. Mereka jauh dari semua itu, tidak pernah mengalami pergulatan rohani. Jika mereka melakukan ketaatan, bukan karena didasarkan pada pertimbangan ketaatan, tapi hal itu dilakukan karena itulah yang dapat mereka lakukan. Mereka tidak dapat melakukan apapun selain ketaatan. Yang kedua adalah binatang yang hanya memiliki nafs dan tidak diberi akal. Mereka tidak memiliki kecenderungan religius.
Kemudian manusia yang diliputi oleh akal dan nafs, dia setengah malaikat, setengah binatang, setengah ular, setengah ikan. Ikan membawanya pada air, ular membawanya pada tanah kering. Dia senantiasa berada dalam pertentangan dan perang. Dia yang akalnya mendominasi nafs lebih tinggi daripada malaikat, dan dia yang nafsnya mendominasi akal lebih rendah daripada binatang. Malaikat adalah pengetahuan dan binatang adalah kebodohan. Anak-anak manusia senantiasa berada dalam perjuangan di antara keduanya. Sebagian manusia mengikuti akal dan sepenuhnya menjadi malaikat dan menjelma cahaya. Mereka adalah para nabi dan orang-orang suci. Sebagian yang lain mengikuti nafs dan akal dikalahkan. Mereka sepenuhnya binatang. Dan sebagian manusia terus berjuang dengan menahan rasa sakit dan penderitaan, kesusahan dan kehilangan. Mereka tidak puas dengan keadaan hidup mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang suci mengajak mereka masuk ke dalam rumah mereka dan menjadikan mereka seperti mereka. Dan syaitan terus saja menarik mereka masuk ke dalam golongannya, sehingga mereka menjadi yang terendah di antara yang rendah. Pernyataan yang mengatakan bahwa dalam nafsnya manusia bersemayam kejahatan yang tidak dijumpai dalam diri binatang, dan bahkan binatang buas sekalipun, tidak berarti bahwa manusia lebih buas daripada mereka. Namun hal itu mengandung arti bahwa watak kejahatan, kebuasan nafs dan keburukan manusia dalam kaitan dengan hakikat yang tersembunyi dalam dirinya, yang diselubungi oleh watak-watak pembawaan, sifat-sifat buruk dan jahat. Manusia bagaikan bersayap malaikat dan berekor keledai. Karena pancaran dan persenyawaan malaikat, maka ia akan menjadi sepenuhnya malaikat. Keadaan para nabi dan orang-orang suci serta yang lainnya, entah baik atau jahat, derajat dan hakikat mereka terungkap melalui sebuah tamsilan. Mereka membawa budak-budak dari negeri orang-orang yang tak beriman ke wilayah umat Islam, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka ada yang berusia 10 tahun atau 15 tahun.
Dan ada pula yang masih bayi, kemudian setelah bertahun-tahun menjadi dewasa serta hidup di antara orang-orang Islam hingga tua. Mereka pun lupa negeri mereka sendiri, sedikit pun tak ingat. Namun orang-orang tua mereka masih menyimpan sedikit ingatan, dan yang lebih tua banyak yang mereka ingat. Kehadiran roh di dunia ini adalah pengejawantahan kehadiran Tuhan. Bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, iya. Makanan dan hakikat mereka adalah firman Tuhan, tanpa suara, tanpa tulisan. Sebagian roh sampai di sini sebagai bayi, dan mereka mendengar firman, tapi mereka tak lagi ingat dan menganggap tak pernah mengenal sebelumnya. Itulah bagian dari tabir penghalang yang sepenuhnya telah menenggelamkan roh ke dalam keingkaran dan kesalahan. Sebagian lagi ada yang tetap ingat akan firman, dan diri mereka menjadi tempat persemayaman bagi hasrat dan kerinduan. Itulah orang-orang yang beriman. Ketika kelompok ketiga mendengar firman, keadaan awal mula mereka memasuki alam penglihatan, tabir telah sepenuhnya terangkat, dan mereka berada dalam kesatuan. Itulah para nabi dan orang-orang suci. Manusia disebut sebagai hewan yang berakal, maka manusia terpilah menjadi dua: hasrat nafs dan keinginan-keinginan, makanan kehewanannya, dan inti kemanusiaannya, makanannya adalah ilmu, kebijaksanaan, dan penglihatan Tuhan. Kehewanan manusia melarikan diri dari Tuhan, sementara kemanusiaannya melarikan diri dari dunia. Di antara kalian ada yang kafir dan ada yang beriman. Antara keduanya senantiasa berada dalam pertentangan. Siapakah yang akan mewarisi? Siapakah yang akan menjadikan salah satunya sebagai teman?